Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya kita mengevaluasi hasil dari algoritma clustering. Nah, ini akan sedikit berbeda dengan apa yang saya jelaskan sebelumnya tentang bagaimana kita mengevaluasi metode klasifikasi, karena di sini tidak ada ground truth atau tidak ada acuan kelasnya. Nah, apa saja yang bisa kita lakukan itu akan saya jelaskan pada video kali ini. Oke, pada video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang bagaimana caranya kita mengukur performa algoritma yang kita gunakan untuk klasifikasi ya. Sekarang saya akan membahas bagaimana caranya kita mengevaluasi hasil dari clustering ya. Oke, bagaimana caranya kita mengevaluasi data-data yang kita kelompokkan tapi tanpa label ya. Apakah yang seperti ini lebih bagus daripada yang seperti ini? Atau sebaliknya ya. Nah, ini clustering kita bekerja pada data yang tidak mempunyai label ya. Tidak punya label kelas seperti klasifikasi. Kalau pada klasifikasi kita bisa menghitung precision, recall, F1 score, akurasi juga ya, tapi semuanya itu berdasarkan pada label ya, karena ada true positif, false positif, dan yang lain-lainnya. Nah, bagaimana kalau tidak ada label? Apa yang kita gunakan sebagai acuan untuk mengukur apakah hasil clustering itu sudah baik atau belum ya? Nah, kita bisa lakukan yang namanya evaluasi internal ya. Evaluasi internal ini kita mengukur kualitas clustering ya, atau kelompok-kelompok clusternya itu berdasarkan informasi yang terkandung dalam dataset tanpa membutuhkan ground truth atau labelnya. Nah, yang di sini yang saya bahas itu adalah silhouette coefficient, David-Baldwin index, dan inersia. Ada beberapa cara lain yang bisa kalian lakukan, tetapi tidak saya bahas pada video kali ini ya. Oke, nah coba kita lihat dua contoh gambar ini ya. Kalau kita menggunakan K-means ya, K-means clustering dengan 6 centroid di sini ya, dan di sini ada 4 centroid di sini, kita lihat di bagian ini ada 2 cluster yang berdekatan. Bagian ini ada 2 cluster yang berdekatan. Oke. Nah, yang kita cari di sini adalah satu cluster dengan cluster lainnya itu harus jaraknya berjauhan. Ya. Oke, jadi yang ini kita lihat nilai silhouette koefisiennya itu kecil ya, 0,58 dibandingkan dengan nilai silhouette yang ini ada 0,84. Nah, yang ini lebih bagus karena apa? Karena semua klasternya itu jaraknya jauh-jauh ya. Nah, itu yang kita cari dalam clustering. Oke. Kelompok yang berbeda jaraknya jauh, kelompok yang sama atau anggota yang berada dalam satu kelompok itu jaraknya dekat. Nah, itu yang kita cari dalam clustering sehingga nilai dari clusternya itu bagus-bagus ya. Untuk silhouette coefficient itu higher score, better clustering. Semakin tinggi nilai silhouette coefficientnya itu nilai cluster yang terbentuk itu semakin bagus ya. Nah, secara umum pengukuran clustering itu yang seperti saya ceritakan tadi ya. Setiap cluster itu jaraknya jauh dengan cluster yang lainnya, dan di dalam anggotanya masing-masing itu jaraknya kecil-kecil, lebih kecil jaraknya daripada jarak dia ke cluster yang lainnya. Yang ini kita anggap tidak lebih bagus karena jarak antara dua klasternya berdekatan, seperti ini yang biru-biru, dan ini jarak antara dua klaster berdekatan ya, bersinggungan malah, dan kemungkinan jarak antara satu titik klaster ya, yang merah dan yang hijau ini malah lebih dekat daripada dia yang di sini ke temannya yang ada di sini. Oke, berarti yang jarak di dalam klasternya itu tidak lebih baik dari jarak ke luar klasternya. Makanya kita tidak memakai yang
seperti ini. Oke, ya yang pertama itu siluet koefisien ya, tadi udah kita bahas istilahnya. Dia itu mengukur sejauh mana sebuah data lebih mirip dengan anggota klasternya sendiri dibandingkan dengan klaster yang lainnya. Berarti yang di dalam itu jaraknya lebih sempit ya, yang di luar itu jaraknya lebih jauh ya. Kita baca dulu yang ini. Jika jarak rata-rata ke semua titik data dalam klaster yang sama kecil ya, tetapi jarak rata-rata ke klaster lain besar, hal ini mengindikasikan bahwa klaster tersebut terpisah dengan baik dan cukup dapat diandalkan. Oke, yang ini adalah jarak rata-rata ke ke semua titik dalam klaster yang sama itu harus kecil, dan jarak rata-rata ke klaster yang lain itu besar. Oke, berarti klaster tersebut terpisah dengan baik dan cukup dapat diandalkan. Berarti sudah bagus ya, jarak di dalam kecil dan jarak keluarnya besar. Nah, ini gambarannya yang lebih jelas. Jarak di dalamnya ini kecil-kecil ya, antara anggota klasternya itu kecil-kecil. Terus dia jarak dari dalam klaster ke luar klaster itu jaraknya lebih besar. Itu menunjukkan bahwa klasternya bagus dan terpisah dengan baik. Rumusnya seperti apa? Rumusnya siluet koefisien adalah seperti ini. Ya. Siluet koefisien itu adalah rata-rata jarak antara data I dan semua anggota dalam klasternya sendiri, ya. Itu dikurang. Nilainya itu menjadi pengurang dalam rata-rata jarak antara data I dan semua anggota klaster terdekat lainnya. Berarti ini jarak antara klaster 1 ke klaster yang lainnya ya, dikurangi dengan jarak di dalam klasternya. Oke. Terus dibagi dengan nilai maksimum ya, yang mana lebih besar antara nilai yang di dalam klaster atau yang di luar klaster. Nah, itu adalah siluet koefisien. Ya, apa arti dari nilai-nilai siluet koefisien ini? Kalau dia mendekati 1, berarti data terklaster dengan baik. Kalau dia mendekati 0, berarti data berada di perbatasan antara dua klaster ya. Ini klaster 1, ini klaster yang satunya, gitu. Data-datanya ini hampir bersinggungan ya. Nah, kalau dia nilainya mendekati -1 ya, data lebih dekat ke klaster lain dibanding klasternya sendiri, dan itu kemungkinan klasternya mungkin seperti ini ya. Jadi bersisian, bertumpuk seperti itu ya. Nah, jadi yang kita cari nilai siluet koefisiennya adalah yang mendekati 1. Dia terpisah dengan baik. Oke. Nah, bagaimana caranya kita menentukan jumlah klaster yang baik gitu ya. Kalau kita memakai K-means clustering misalnya ya, kita memakai berapa jumlah klaster yang kita inginkan, itu kita coba satu-satu dari nilai 1 sampai di sini sampai nilai 30 ya. Kita hitung semua siluet koefisiennya untuk klaster yang 1, klaster 2, klaster 3, 4, 5, sampai dengan klaster 30 kita hitung siluet koefisiennya. Kita lihat kurvanya di sini, dan yang mana yang nilainya paling tinggi itu yang kita pakai. Berarti yang paling bagus hasil clusteringnya ada di klaster dengan sejumlah 25 buah klaster. Oke, yang kedua itu ada Davis-Baldwin Index ya. Ini dia mengukur rata-rata rasio antara jarak di dalam klaster ya dan jarak antar klaster. Ini mirip sepertinya ya, seperti yang tadi kita ukur jarak dalam klaster dan jarak antar klasternya. Cuma di sini rumusnya berbeda ya. Kita menggunakan di sini ada jumlah klasternya berapa, di sini ada jarak rata-rata anggota klaster ke pusat klasternya. Ya, ini ada jarak antara pusat klaster I dan pusat klaster J. Nah, tadi pada siluet koefisien kita itu menggunakan jarak antar titik ya. Jarak antar titik dari titik satu ke titik yang lainnya.
Nah, kalau di Davis-Baldwin Index ini kita tentukan pusat klasternya dulu ya. Setelah itu kita ukur jarak dari titik ke pusat klasternya. Nah, kalau untuk yang klaster lainnya, kita punya klaster lain di sini, berarti yang kita ukur adalah jarak antara pusat klaster 1 ke pusat klaster yang lainnya. Gitu ya. Itu pembedanya. Nah, untuk Davis-Baldwin Index ini, dia nilai yang lebih kecil menunjukkan nilai clustering yang lebih baik. Beda dengan siluet koefisien yang tadi ya, tambah besar nilainya tambah bagus. Untuk yang Davis-Baldwin ini nilai yang lebih kecil, dia lebih bagus ya, karena klasternya lebih kompak dan lebih terpisah. Selanjutnya ada yang namanya Dunn Index ya. Dia mengukur rasio antara jarak minimum antar klaster ya, dengan jarak maksimum dalam klaster. Nah, ini berbeda lagi ya. Di sini kita menghitung jarak minimum antar dua klaster yang berbeda ya. Kita hitung dengan ini, dan jarak maksimum antara dua titik dalam klaster. Tuh, kita hitung dengan ini. Dan indeks ini, nilai yang tinggi pada dan indeks ini menunjukkan klaster yang lebih baik dengan klaster yang lebih terpisah dan lebih kompak. Karena di sini dia seperti agak terbalik ya, jarak minimum antar dua klaster yang berbeda itu kita hitung. Setelah itu untuk yang di dalam kita hitung yang nilai maksimalnya. Oke, yang terakhir itu ada yang namanya inersia. Inersia sama juga ya, menghitung seberapa kompak klaster berdasarkan jarak kuadrat antara titik data dan centroid klasternya. Berarti di sini dia pakai centroid cluster ya, pembedanya dengan yang lain di sini kita pakai jarak kuadrat. Nah, rumusnya adalah seperti ini. Mungkin kalian akan menemukan rumus lain juga dari sumber lain ya. Kita di sini menggunakan jumlah klasternya berapa. Ya, setelah itu ini adalah klaster yang I ya. Di sini adalah pusat klaster I ya. Yang ini adalah data dalam klaster I. Di sini kita hitung jarak kuadratnya ya. Dari data ke pusat klasternya, dan itu kita sum semuanya untuk mendapatkan nilai dari inersia. Nah, untuk inersia ini ya, nilai lebih kecil menunjukkan klaster yang lebih bagus ya. Biasanya digunakan dengan elbow method untuk menentukan jumlah klaster yang optimal. Oke, elbow method ini sama seperti yang tadi ya. Elbow method bentuknya seperti ini. Nah, kalau misalnya kita memakai K-means clustering, berarti kita coba misalnya dengan nilai berapa klasternya di sini. Dan kita coba satu-satu dan kita hitung inersianya ya. Untuk klaster ini inersianya berapa, klaster ini inersianya berapa, dan seterusnya. Kita akan memakai nilai inersia yang pas dilekukan elbow ini ya, lekukan siku ini. Ini adalah nilai inersia yang terbaik. Jadi dia pas turun, tapi sebelum dia mencapai stabilitas. Itu adalah nilai inersia yang terbaik menurut elbow method. Nah, itu yang bisa saya jelaskan tentang bagaimana cara pengukuran clustering ya, yang baik atau yang tidak. Nah, seperti itu. Oke, itu dia materi tentang evaluasi clustering. Nah, intinya pada saat kita mengevaluasi sebuah cluster, yang kita cari adalah dalam sebuah cluster itu tiap anggota-anggotanya itu jaraknya kecil jika dibandingkan dengan anggota pada cluster yang lainnya. Nah, semua yang tadi saya jelaskan melambangkan hal tersebut, walaupun point of view-nya sedikit berbeda. Ya, oke, sampai di sini dulu tentang evaluasi clustering dan juga evaluasi machine learning. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Sudah. Baju.